Alur cerita film Pabrik Gula Uncut. Sebelum kita bahas ke alurnya, mari simak terlebih dahulu sinopsis singkatnya. Jadi pabrik gula itu mengisahkan sekelompok buruh musiman yang bekerja di sebuah pabrik gula tua yang konon itu dihuni oleh arwah penasaran. Mereka tidak hanya menghadapi kerasnya pekerjaan, tetapi juga kejadian-kejadian aneh yang semakin mengusik ketenangan mereka. Mereka adalah Enda, Fadil, Dwi, Hendra, Wati, Ningsi, dan juga Frankie yang harus menghadapi teror makhluk harus pendendam. Nah, untuk bisa selamat, mereka itu harus mengungkap misteri di balik kemunculan kekuatan gelap yang menghantui tempat itu sebelum semuanya terlambat. Sebelum kalian dengar alur cerita filmnya, sebaiknya kalian bisa nonton filmnya terlebih dahulu di bioskop ya, karena ini benar-benar full spoiler. Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Jadi singkatnya itu Enda dan rekan-rekannya itu pergi dari desa mereka untuk pergi menjadi pekerja buruh musiman di sebuah pabrik gula. Mereka itu Enda, Fadil, Dwi, Hendra, Wati, Ningsi, dan juga Frankie. Di antara mereka semua itu ada juga sepasang kekasih yang nantinya akan menikah, yaitu Hendra dan Wati. Sesampainya mereka semua di pabrik gula, mereka seperti melihat keanehan di pabrik tersebut, karena sedikit menyeramkan untuk pabrik yang sudah lama tidak beroperasi. Semua buruh musiman diberikan tempat tinggal sementara seperti mes ataupun loji. Mes tersebut terpisah antara laki-laki dan juga perempuan. Enda, Wati, Ningsi, dan juga ada satu orang perempuan yang bernama Rani itu tinggal di dalam satu mes. Sementara para laki-laki, Frankie, Fadil, Dwi, dan juga Hendra tinggal di dalam satu mes yang lainnya, yang berbeda. Singkat cerita, ketika malam hari, mereka semua mendengar suara lonceng yang begitu keras pada jam 6 malam dan juga jam 9 malam. Tetapi mereka masih tidak mengetahui arti dari suara lonceng itu. Lalu tiba-tiba Enda itu melihat sebuah sosok misterius di luar mes. Enda penasaran akan hal itu. Enda pun mengikuti sosok itu di malam hari sampai masuk ke dalam kawasan pabrik gula. Dan ketika ia sedang mengikuti sosok tersebut, ia mendengar suara berisik dari sebuah ruangan di pabrik gula. Dan ketika ia melihatnya, ternyata ada sebuah pentas wayang di dalamnya. Lalu Enda penasaran, ia pun mengintip dari luarnya. Dan ia ketahuan oleh salah satu orang tersebut. Enda langsung pergi dan kembali ke dalam mesnya. Besok paginya, semua buruh dikumpulkan dalam satu halaman luas. Mereka semua dijelaskan tentang peraturan serta job desk apa saja yang harus mereka lakukan sebagai pekerja di sini. Semua itu dijelaskan oleh Ibu Marni selaku manajer pabrik gula tersebut. Ibu Marni itu menjelaskan tentang suara lonceng pada pukul jam 6 yang menandakan semua buruh pabrik sudah selesai bekerja dan harus kembali ke dalam mesnya masing-masing. Lalu di pukul jam 9 malam, semua buruh pabrik tidak boleh keluar dari mes mereka masing-masing. Itu adalah peraturan yang diberikan oleh Ibu Marni. Enda yang mendengar hal itu langsung terlihat sangat panik dong, karena semalam ia baru saja keluar di jam 9 malam. Singkat cerita, mereka semua itu dibagikan tugasnya masing-masing ya. Enda yang bekerja di dalam ofisnya Bu Marni melihat keanehan dan dikejutkan oleh sosok misterius. Sementara itu, Frankie dan juga Dwi itu menceritakan misteri dari pabrik gula ini kepada teman-teman buruhnya. Bahwa pabrik ini tuh dulunya pernah terjadi kebakaran 7 tahun yang lalu, yang mengakibatkan semua buruh pabrik di bagian barat meninggal dunia dan kebakar hidup-hidup. Itu membuat arwah dari buruh pabrik mengalami arwah gentayangan. Singkat cerita, ketika sudah selesai bekerja, Enda menanyakan kepada Ningsi, Wati, dan juga Rani, apakah mereka semua pergi pada saat malam hari kemarin. Ternyata mereka semua tidak ada yang pergi dari mes tersebut. Enda pun terlihat sangat panik. Keesokan harinya, mereka semua bekerja nih seperti biasa. Dan saat Enda ingin mengantar dokumen, ada Rani yang menawarkan bantuan. Dengan senang hati, Enda itu menerima bantuan tersebut. Namun hal mengejutkan terjadi. Rani seperti tiba-tiba kemasukan oleh arwah atau setan, yang dimana Rani tiba-tiba itu berdiri di sebuah mesin yang sedang berjalan.
Dan ketika itu Rani mengalami kecelakaan kerja. Enda yang melihat hal itu sangat merasa bersalah atas kejadian itu. Dan akhirnya Rani dikembalikan ke rumahnya atau dipulangkan ke rumah asalnya. Singkat cerita, penjaga pabrik tersebut bernama Mbak Gina dan juga Mbah Samin. Itu memperingatkan Ibu Marni bahwa kejadian kecelakaan Rani itu bukan hal biasa dan harus dilakukan investigasi lebih lanjut. Agar tidak terjadi hal-hal yang mengerikan, Mbak Gina itu memberikan persembahan sapi kepada kerajaan demit atau setan yang ada di sana. Namun persembahan tersebut itu ditolak oleh mereka. Keesokan harinya, kejadian aneh terulang kembali nih. Di dalam sebuah sumur, terdapat mayat seorang buruh yang bernama Eko. Itu membuat Mbak Gina semakin khawatir tentang pabrik gula ini dan mencoba untuk mencari tahu masalahnya itu di mana. Singkat cerita, ketika Fadil ingin menuju ke pabrik, ia melihat Mbak Gina, Bu Marni sedang berada di sumur. Karena penasaran, Fadil mencoba melihatnya dan sangat kaget dong ketika melihat temannya Eko sudah menjadi mayat tumbal di dalam sumurnya. Mbak Gina menanyakan kepada Fadil, apakah ia menyembunyikan sesuatu. Dalam keadaan shock, Fadil pun bercerita tentang mimpi dan juga Enda yang keluar malam di hari pertama. Setelah itu, Enda bertemu dengan Mbak Gina dan menceritakan semuanya tentang apa yang ia alami waktu di pabrik. Di sini Mbak Gina merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menyebabkan kerajaan demit atau setan marah kepada para manusia. Lalu, singkat cerita Mbak Gina melakukan ritual untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dengan kemampuan spiritualnya itu, akhirnya Mbak Gina dibawa ke dalam gudang barat pabrik. Dan ternyata di pabrik gudang barat itu terdapat ruangan yang tidak diperbolehkan oleh orang lain masuk. Karena di situ terdapat harta peninggalan ratu. Setelah ditelusuri, harta emas milik ratu itu telah hilang dicuri oleh orang. Itu adalah alasan mengapa mereka semua diganggu oleh kerajaan demit atau kerajaan setan. Mbak Gina pun menyuruh Fadil dan juga Enda untuk mencari tersangkanya. Mereka berdua langsung nih menuju ke mes untuk memberitahu teman-temannya. Saat Enda sudah sampai di dalam mes, ia mencurigai Hendra dan juga Ningsi yang telah mencuri harta milik ratu. Karena saat ini Hendra tidak berada di dalam mes dan juga Ningsi tidak berada di dalam mes itu. Singkat cerita, Hendra dan Ningsi itu menuju ke gudang bagian barat untuk mengembalikan perhiasan milik ratu. Mbak Gina yang penasaran kenapa harta milik ratu itu bisa terlihat oleh manusia biasa. Di sini Hendra dan Ningsi jujur bahwa mereka itu melakukan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Karena Ichi bosnya Hendra sudah tidak tahan dengan miliknya si Ningsi. Akhirnya mereka berbuat hal yang tidak pantas. Karena mereka sudah melakukan hal tersebut, maka mereka bisa melihat harta emas miliknya ratu. Mbak Gina pun berkata agar mereka bisa selamat atas kejadian ini dan menyelamatkan semua buruh pabrik yang ada di sini, mereka harus melakukan tumbal atau ritual, yaitu menguburkan pengantin. Jadi Hendra dan Ningsi itu harus dikuburkan hidup-hidup. Tapi teman-temannya pun nggak bakal setuju dong, mulai dari Enda, Fadil, Wati itu nggak setuju kalau Hendra dan Ningsi itu harus ditumbalkan. Akhirnya mereka semua mencari cara agar Ningsi dan juga Hendra itu tidak ditumbalkan, yaitu dengan memakai darah Hendra dan juga darah Ningsi yang ditaruh di dalam boneka, atau bonekanya itu dilapisin oleh darah mereka. Nah, lalu Ningsi dan juga Hendra pun itu dimasuk ke dalam lingkaran, yang di dalam lingkaran itu di luar itu dikasih garam, agar kerajaan setan atau demit ratu itu tidak dapat mengetahui keberadaan mereka. Pokoknya intinya Hendra dan Ningsi itu tidak dikuburkan, melainkan bonekanya saja yang dikuburkan. Lalu pada saat ritual dimulai, boneka dari Hendra dan juga Ningsi itu mulai dikuburkan nih. Tetapi tiba-tiba ada sesosok angin yang datang ke rumah atau ke mes tersebut. Ternyata ratu telah mengetahui kecurangan daripada para manusia itu. Akhirnya singkat cerita, boneka yang sudah dikuburkan di dalam tanah itu tergantikan oleh Hendra dan Ningsi yang aslinya. Yang itu membuat
Hendra dan Ningsih yang meninggal dunia karena dia yang dikuburkan. Jadi tergantikan loh. Yang tadinya itu boneka itu digantikan oleh Hendra dan Ningsih karena Ratu tahu akal-akalan dari si manusia itu. Nah, setelah itu semuanya telah berakhir dan akhirnya film dari Pabrik Gula Uncur itu telah selesai. Itu sih yang gue tangkap dari cerita filmnya. Jika kalian penasaran nih, kalian langsung aja nonton di dalam bioskop kesayangan kalian. Thank you.